A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan melakukan kajian berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu di surah Ali Imran ayat 102. Nah, yang awalannya ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutu illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi artinya ini, ya kan, ini dipanggil ini siapa? Orang beragama Islam. Yuk kita kaji surah Ali Imran ayat 102. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini kita kupas dulu satu-satu, ya kan. Yang pertama muslim, yang kedua takwa, yang ketiga iman. Nah, jadi iman. Jadi di firman Allah di surah Ali Imran ayat 102 ini ditujukan kepada siapa ini? Apakah ditujukan kepada saudara? Ditujukan kepada siapa ini? Nah, ini harus kita pahami. Ini ditujukan kepada orang-orang yang belum beragama Islam. Nah, orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Makanya diajak, janganlah engkau mati sebelum engkau beragama Islam. Nah, inilah artinya, inilah maknanya. Nah, jadi di sini disebutkan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi janganlah kau mati sebelum kau itu beragama Islam. Nah, jadi yuk kita kaji, ya kan, supaya kita paham. Kalau membaca biar ada S1 S2 kan. Yang kalau membaca itu biar ada S1 S2 kan. Yang baca ya ayyuhallazina amanu, nah, itu biar S1 S2 kan. Kita pakai bahasa Indonesia aja terjemahannya kan. Itu yang kita kaji kan. Nah, karena kita kan orang Indonesia. Kita orang Indonesia, kita tidak lancar pakai bahasa Arab. Mau bilang apa kan? Itulah kita bodoh nih kan. Kita terima kebodohan kita. Mau bilang apa lah? Tidak mau, jangan kita sok-sok pandai. Ya kan? Kita bodoh. Nah, jadi di sini kita ditekankan di sini adalah, yang pertama, janganlah engkau mati sebelum engkau muslim. Yang kedua, orang yang beriman. Yang ketiga, orang yang bertakwa. Jadi muslim yang dipanggil itu orang beriman. Kenapa orang beriman dipanggil? Untuk dia bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya dia bertakwa. Nah, di video sebelumnya kan sudah saya kupaskan. Jadi Muslim ini adalah orang yang beragama Islam. Kalau dia perempuan, muslimah. Nah, jadi setiap orang muslim itu dianya mempunyai dua pilar di dalam dirinya yang harus dia miliki, yang harus hidup di dalam dirinya. Karena Islam itu harus dimasuki secara kafah.
Dan kita harus tahu kaitannya dari satu ayat ke ayat yang lain, karena itu adalah satu kesatuan, saling terang menerangkan. Nah, jadi dua yang harus dimiliki seorang muslim, baru dia dikatakan orang muslim. Yang pertama, dia itu harus mempunyai rukun iman di dalam diri dia. Yang kedua, dia harus memiliki rukun Islam di dalam diri dia. Nah, ini harus hidup ini dalam diri dia itu. Rukun iman kan sudah tahu kan, rukun iman kan percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada takdir baik, takdir buruk, percaya kepada hari kiamat. Nah, inilah rukun iman yang harus kita percayai. Jadi kalau kita tidak percaya di salah satunya, itu berarti kita itu belum beriman. 6 ini harus kita miliki, harus hidup di dalam diri, harus hidup dalam hati kita itu. Nah, setelah kita percaya, kita yakin, hakul yakin atas rukun iman, maka masuk lagi lah kita ke rukun Islam. Jadi yang pertama kali iman dulu, nah, yang kedua baru rukun Islam, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Barulah dia udah Islam. Nah, sudah dia Islam, barulah dia masuk lagi perintah sholat, zakat, haji, puasa. Nah, itu udah masuk perintah lagi, karena yang pertama sudah dia lalui, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, makanya di rukun Islam yang kedua itu ada perintah lagi. Nah, jadi rukun yang pertama masuknya dia menjadi agama Islam itu di rukun yang pertama, rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, baru ada lagi kewajiban dia. Nah, jadi ada lagi setelah dia masuk Islam, ada kewajibannya harus dia laksanakan. Puasa, zakat, ya kan? Haji kalau mampu, ya kan? Nah, disinilah dia baru disebut dia beragama Islam. Nah, kalau dia sudah beragama Islam, dia disebut dengan muslim kalau bagi laki-laki, kalau perempuan muslimah. Nah, karena dia sudah muslim, ya kan, sudah dia miliki nih iman, sudah ada dalam diri dia, Islam, dia sudah masuk Islam, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah melaksanakan perintah Allah, ya kan, maka dipanggillah dia. Nah, dipanggillah dia untuk bertakwa, sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu takut atau taat atau patuh atas perintah Allah dan atas larangan-larangan Allah. Nah, jadi inilah yang dipanggil orang muslim itu tadi. Barulah dia dipanggil tadi orang muslim tadi itu. Nah, dari orang muslim itu bukan semua orang muslim. Mentang-mentang beragama Islam muslim. Belum. Iman dia, rukun iman, takdir baik, takdir buruk datang dari Allah. Tiba dianya miskin, cari pesugihan. Tiba dia miskin, tipu sana tipu sini. Tiba dianya miskin, cari rezeki dengan cara-cara yang halal, yang haram, cari rezeki cara-cara yang haram, merampok, mencopet. Nah, kalau dia punya jabatan, korupsi, memperkaya diri, pamer sana pamer sini, untuk mencari kemuliaan di mata manusia, untuk mendapat penghargaan dari manusia. Nah, yang dipentingkan dalam hidupnya itu orang-orang dunia ini adalah pandangan manusia, bukan pandangan Allah terhadap diri dia. Padahal apa yang dia cari bakal dia tinggalkan. Celana kolor dia sendiri pun dia tinggalkan. Nggak usah dulu yang lain-lain, celana kolor dia itu.
sana sempak sana dalamnya itu ditinggalkannya. Tergantung lah itu nanti daya maki kan dibagi-bagi lah. Kalau ada yang mau dimana, kalau enggak dibuang ke tong sampah itu. Ya. Jadi begitu sahabat-sahabatku saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi yang disebut orang muslim itu adalah orang yang memiliki rukun iman dan rukun Islam di dalam dirinya, hidup di dalam dirinya. Nah, itu. Jadi jangan saudara mengaku muslim kalau belum mempunyai rukun iman. Jangan saudara mengatakan muslim kalau saudara belum memiliki rukun Islam. Tapi kalau haji itu bagi yang mampu. Jangan pula berutang sana sini karena di situ ada rukun Islam itu haji. Bagi yang mampu, berarti kalau bagi yang mampu jangan memaksakan diri. Nah, inilah orang-orang yang Allah panggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Nah, inilah yang orang kalau meninggal itu saudara dikafani, ya kan, sudah dicopot pakaian semua telanjang bulat bugil kan, dikafani, disolatkan kan, diwudukan, disolatkan, ya kan, dimasukkan dalam liang lahat kan. Nah, itu yang kita saksikan kan. Sehari-hari kan kita saksikan itu. Itu hidup ini cuma kayak arisannya. Siapa duluan, siapa belakangan, yang pasti akan masuk ke dalam tanah itu, akan ditimbun sendirian di dalam tanah itu. Itu pasti hukumnya. Apapun yang kau cari di dunia ini, apapun yang kau miliki di dunia ini, akan kau tinggalkan. Kalau kau artis, banyak hartamu, melimpah ruah hartamu, sultan kau katakan, nggak ada kau tuh sultan. Itu kau tuh sultan tuh sultannya jasad kau nya. Kalau ruh kau tuh kerenya, miskinnya. Yang menikmati harta yang kau cari jasad kau nya, bukan ruh kau. Kalau ruh kau itu tidak ada. Yang duduk di mobil kau yang bagus itu jasad kau nya. Yang ruh kau mana ada kendaraan dia? Kendaraannya inilah, ini kendaraan dia nih, ini kendaraan dia, jasad ini. Ini adalah kendaraan dia. Untuk dia taat kepada Allah atau untuk dia ingkar kepada Allah. Nah, inilah kendaraan dia. Inilah tempat dia menghuni itu. Nah, nanti di akhir ceramah saya ini akan saya lemparkan lagi pertanyaan. Akan saya lemparkan pertanyaan. Alhamdulillah belum ada yang menjawab pertanyaan saya di video saya yang saya lemparkan. Pertanyaan itu, kenapa Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbaca semut, bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan angin. Kenapa? Apa maksud Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Belum ada yang jawab. Gimana Pak Ustaz? Jangan Ustaz. Mana Ustaz? Tanggapilah Ustaz. Aku kan bodoh Ustaz. Makanya aku bertanya sama Ustaz. Aku dia orang bodoh. Ilmu agamaku dangkal. Makanya aku bertanya sama Ustaz, sama Buya. Gitu. Supaya aku ini paham. Ya kan? Nah, jadi setelah kita itu dikapankan, masukkan ke dalam liang kubur. Seperti di video saya sebelumnya bahwa ini adalah pakaian jasad. Yang kedua, pakaian yang ngomong ini, ruh ini, yang bakal mengalami kematian itu, yang ini, yang ngomong ini, itu akan dipakaikan dengan pakaian takwa. Dia memakai pakaian takwa. Nah, jasad saudara dikafani dengan kain kafan yang asalnya dari dunia. Apakah ruh saudara yang ngomong ini akan dikafani dengan itu juga? Tentu tidak. Ruh saudara ini akan dikafani dengan kain yang asalnya dari Allah, bukan dari asal dari dunia ini. Kalau kain kafan itu ya asalnya dari dunia ini. Ruh kita itu enggak, bukan kain kafan itu kan mengapan kita tuh. Kain kafan mana? Nah, masuk lagi ke
Ajaran sufi kita ambil sedikit dah, sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Nanti banyak-banyak nanti ilmu marifatnya kayak yang Weldo, kayak Buya Arsil, kayak Buya Sakur, itu dia, kayak Mama Gufron, itu nanti marifatnya itu lari-lari kayak layang-layang, itu marifatnya itu kan lari-lari nanti. Gitu. Jadi kita ambil sedikit aja ya. Jadi kalau jasad kita ini itu dikafani dengan kain kafan yang asalnya dari bumi. Nah, kain itu kan asal dari kapas. Kapas itu kan dari bumi, tumbuhnya di bumi. Nah, itu tak boleh ikut. Itu hanya ikut sama jasad. Ruh ini berasal dari Allah. Yang ngomong ini asalnya dari Allah. Nah, ini akan dikafani dengan tergantung amalanmu, tergantung tingkat ketakwaanmu. Kalau engkau benar-benar bertakwa, maka engkau akan dikafani dengan kain kafan yang asalnya dari surga, dengan minyak yang harumnya lebih harum dari minyak kasturi. Nah, inilah kain kafanmu ini nih. Nah, ngomong ini nih. Nah, yang ngomong ini. Itulah yang akan kafannya. Makanya dianya dihadapkan kepada Allah. Nah, dijamin dianya sudah masuk surga. Apalagi yang dia ditakutkan kematian itu. Nah, kalau sudah Allah yang menjamin dia masuk surga, siapa lagi yang mau menghalangi dia? Allah sudah mau menerima dia. Allah sudah memuliakan dia. Dikapani dan kain yang dari surga, dikasih minyak yang minyaknya dari surga, yang harumnya lebih daripada baunya minyak kasturi. Itu dikapankan, dibungkuskan kepada dirinya. Itu dibawa oleh malaikat. Nah, sampai ke langit pertama. Terus siapakah itu? Rupan bin Polan. Aduh, harumnya. Ini orang-orang baik ini. Buka pintu langit yang pertama. Nah, didoakan sama malaikat. Malaikat memohon sama Allah supaya dia diterima, diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal-amalannya. Nah, seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau bicara ruh orang yang kafir, orang syirik, orang-orang kufur, orang-orang zalim, nah itu dikafani dengan kain kafan yang berasal dari neraka. Minyaknya bau busuk neraka itulah. Nah, itulah akan disambut itu ke ruh dia itu. Nah, itu akan dikafani, akan dibawa sama malaikat. Tiba di langit yang pertama ditolak, dicampakkan lagi ke jasadnya itu. Bukan diantar, dicampakkan. Nah, masuk lagi ke jasadnya itu kan, barulah ditanya nukar nangkir. Nah, jadi begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Muslim yaitu orang yang memiliki keimanan di dalam diri dan memiliki rukun Islam di dalam diri. Nah, maka dia disebutlah orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman inilah yang Allah panggil untuk bertakwa. Yang dipanggil Allah untuk melaksanakan perintah dia. Yang dipanggil Allah untuk menjauhi larangan-larangan dia. Orang yang beriman inilah. Nah, sementara orang yang tak beriman, tidak masuk. Lulu pada tidak pada masuk. Nah, ustad tidak masuk. Kalau hanya ucapan di bibir, dia harus hidup di dalam diri, dalam diri ini harus hidup. Ini ndak tiba hidup pas-pasan, sikut ke sana, sikut sini. Yang penting aku yang ceramah. Yang penting aku ceramah sampai dia hanya berceramah 50 kali. Kawannya belum ada kesempatan untuk ceramah, ndak dipikirkannya. Aku kan sudah ceramah tadi di masjid itu sampai 4 kali 5 kali. Kawan aku belum ada ceramah, udahlah kau aja yang ceramah di sana. Mau kayak gitu? Nah, kagak lah ya.
Nggak mau dia bagi rezeki itu kan. Mau dia terus yang tampilkan. Nah, jadi disinilah sahabat-sahabatku, saudara dimanapun Anda berada. Hidup ini apapun yang kita peroleh, baik kedudukan, jabatan, harta, wanita, itu bakal kita tinggalkan. Wajib hukumnya akan kita pertanggungjawabkan atas perbuatan kita, atas ucapan kita, atas keyakinan kita. Dan perlu sahabat-sahabatku, saudaraku mengetahui, di channel renungan kehidupan ini, saya tidak membujuk saudaraku. Saya tidak mengajak saudaraku untuk mengikuti channel renungan kehidupan. Saya tidak membujuk saudaraku untuk mengikuti channel renungan kehidupan. Saudara harus menyadari, sadar sendiri jalan mana yang harus saudara tempuh. Kalau saudara paham, alhamdulillah. Kalau saudara tidak paham, enggak apa-apa. Karena risikonya itu ada pada diri sendiri. Kalau kita salah dalam memilih guru. Karena seperti kata guru saya di Majelis Zikir Tawakal, almarhum Pak Zaini, jangan engkau ikuti guru yang tidak mau engkau bantah. Apabila kau tahu yang disampaikannya itu salah, kau sampaikan kepadanya, dia marah, tinggalkan itu majelis. Jangan kau hanya sekedar sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Itu berlakunya di zaman sahabat. Karena beliau yang melihat langsung Nabi, dibawa bimbingan langsung oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat-sahabat itu selalu mengatakan samina wa ta'na. Kalau zaman sekarang udah banyak paham-paham, udah banyak aliran-aliran. Jadi kita harus menggunakan pikiran, renungkan dan hayati. Nah, itu untuk sekedar bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang ingin mengikuti channel renungan kehidupan. Saya tidak mengajak saudara untuk menonton video saya. Saya tidak membujuk saudaraku untuk menonton video saya. Nah, itu harus atas kesadaran saudara sendiri untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang setia mengikuti channel renungan kehidupan ini, mudah-mudahan Allah memberkati dan meridhoi umurnya dan memperlancar rezekinya, rezeki yang halal, dan memberikan hidayah petunjuknya ke jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoinya, sesuai yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Bagi sahabat-sahabatku, kawan-kawanku yang dapat sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita doakan bersama supaya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita diangkat oleh Allah penyakitnya, pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.